MBG bagus, mantap. Nah, itu setidaknya yang ada di pikiran saya waktu mendengar program MBG waktu masih jadi gagasan ya oleh paslon 02 Prabowo Gibran. Jadi saya udah nahan-nahan sih sebenarnya menahan untuk membahas MBG ya, tapi ya udahlah kapan lagi saya mau ngeluarin undang-undang ini. Jadi menurut saya MBG secara stand alone program, maksudnya dinilai programnya aja nih, konsepnya aja nih, waktu masih konsep, itu menurut saya bagus. Kenapa bagus? Karena menurut pemikiran saya, itu bisa memiliki multiplier effect yang bagus ke ekonomi di daerah. Nah, coba kita bahas konsepnya gimana ya, sampai saya bilang secara gagasan itu bisa dibilang bagus. Jadi secara konsep nih ya, kan SPPG itu memproduksi 3.000 porsi per hari, gitu kan. Pertanyaannya, bagaimana cara dia memproduksi porsi hingga 3.000 kan? Tentu membutuhkan supply nih dari supplier-supplier lokal. Bisa Kopdes, bisa trader, bisa makelar. Tapi mereka dapat barang dari mana? Dapatnya dari petani, peternak, dan nelayan. Sehingga dalam pemikiran saya, kalau SPPG ini memproduksi makanan hingga 3.000 porsi dan fresh setiap hari untuk dikirim dan dimakan oleh sekolah-sekolah, ibu hamil menyusui, dan lain-lain, maka bagus dong harusnya karena tiba-tiba SPPG menciptakan demand atas kebutuhan-kebutuhan seperti protein, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain ya, untuk diolah dan dikirim ke penerima manfaat. Dari mana bahan bakunya? Ya tentu dari produsen lokal di daerah-daerah. Sehingga dana dari pusat nih ditransfer ke SPPG, kemudian bisa untuk membeli bahan-bahan lokal. Sehingga dari sisi petani ya, sisi pemikiran petani harusnya itu adalah petani tiba-tiba mendapatkan tambahan permintaan yang awalnya tidak ada, tiba-tiba ada untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bahan tadi, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain tadi, untuk memenuhi SPPG. Tiba-tiba muncul. Dan sifatnya relatif stabil ya, karena kan per hari nih, bisa diprediksi kan, pokoknya selama sekolah masih buka, masih nggak libur, maka ada permintaan untuk memproduksi 3.000 porsi ini, gitu kan. Maka, permintaannya stabil, permintaannya jumlahnya besar, harusnya petani itu memiliki peluang untuk melakukan ekspansi. Syaratnya ekspansi apa? Ada kapital, ada modal. Nah, modalnya dari mana? Kan petani mungkin nggak punya modal. Nah, syaratnya modal ya tentu misalnya kita mengajukan, atau petani mengajukan kredit pertanian ya. Syaratnya kredit adalah memiliki permintaan. Emang mau jual kemana Pak? Gitu kan. Nah, sudah jelas jualnya ke SPPG dan permintaannya adalah rutin kan. Nah, sehingga siklus petani untuk melakukan ekspansi itu bisa dilakukan. Bisa mengajukan kredit, tiba-tiba menjadi bankable karena memiliki permintaan, dan pasti dibeli oleh SPPG di daerah tersebut. Dan melihat pendekatan ini, harusnya SPPG itu dilihat sebagai bukan sekedar dapur ya, tapi pabrik makanan. Pabrik makanan yang memproduksi makanan fresh sejumlah hingga 3.000 porsi per hari, bayangin, dan dikirim langsung ke penerima manfaat. Yang namanya pabrik makanan itu tuh ya harus comply dong dengan standar-standar sesuai layaknya pabrik makanan. Apa aja? Banyak. Misalnya IPAL ya, untuk pengolahan atau pengelolaan limbah dari produksi. Atau lagi yang paling penting HACCP, yaitu standar keamanan pangan sesuai dengan standar internasional. Bagaimana rumah produksi atau pabrik itu memproduksi makanan dan tetap aman, gitu. Ada juga SLHS ya, untuk higienitas, dan beberapa standar-standar lainnya yang wajib dipenuhi layaknya pabrik. Nah, pertanyaannya kalau nggak comply nih dengan peraturan-peraturan itu, siapa korbannya? Sudah jelas. Korbannya adalah siswa-siswa di sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan lain-lain, dan semua penerima manfaatnya. Dan sudah kita dengar ya, banyak kasus-kasus keracunan yang tak kunjung hentinya. Ya kali Anda jadi pabrik nih, SPPG jadi pabrik, tapi nggak mau comply, kan udah dapat insentif 6 juta per hari. Masa ngeluarin duit untuk memenuhi standar yang layaknya harus dipenuhi, supaya penerima manfaat ini aman, nggak mau kan, atau bahkan pelit, atau bahkan terasa mahal. Menurut saya sih keterlaluan banget kalau nggak mau comply. Gitu. Nah, itu adalah pandangan saya terhadap rantai pasok
atau program MBG itu multiplier efeknya harusnya besar. Cuma sayangnya ternyata kenyataannya kan nggak gitu. Misalnya tadi petani bisa jual langsung ke SPPG kan, entah itu melalui koperasi atau trader atau agregator distributor lainnya, tetap aja ternyata nggak efisien. Ada banyak makelar yang bermain, sehingga harga itu menjadi harga yang ditekan di sisi petani, tidak bisa jual dengan harga yang profitable atau cukup menguntungkan bagi petaninya. Kemudian kasus-kasus korupsi yang ternyata sekarang sudah ketahuan ya dan sedang dilakukan penyelidikan oleh kejaksaan. Sayang banget nih, gitu kan. Lalu yang ketiga juga ternyata sayangnya nih yang paling sangat disayangkan adalah pos anggaran program ini diambil sebagian besar dari pos anggaran pendidikan dan kesehatan. Bahkan baru-baru ini ada berita BPJS itu nombok sekitar 2 triliun per bulan untuk melayani kesehatan, jaminan kesehatan nasional masyarakat Indonesia. Per bulan ya, 2 triliun per bulan. SPPG, MBG menghabiskan anggaran 1,2 triliun, sekitar 1,2 triliun per hari. Jadi untuk nombokin BPJS, cuma butuh MBG tutup 2-3 hari tuh. Beres utang BPJS. Gimana? Jadi pemikiran saya, gagasan awalnya ketika masih ini berupa gagasan ya, belum menjadi program, itu menurut saya bagus, tapi ternyata pada pelaksanaannya, tata kelolanya sangat buruk. Jadi gimana nih, outlearners? Jangan motong-motong video loh, ini liatin dulu sampai beres, baru nanti komentar di kolom komentar ya. Jadi gimana nih, apakah menurut kalian nih, program MBG ini, udah stop aja nih, stop total nih, mumpung lagi diselidiki kasus korupsinya oleh kejaksaan, udah stop aja gitu ya, stop total gitu. Atau cukup dilakukan improvement ya, perbaikan di sistem tata kelola dengan audit dan lain-lain. Kalau stop total gimana? Kalau stop total ya mungkin dananya bisa dialihkan ke pos-pos anggaran yang lebih strategik dan produktif, apalagi khususnya kesehatan dan pendidikan. Nah, silakan nih teman-teman, lihat, tonton videonya sampai beres, baru komen. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you next video.